Bayangkan suatu pagi kamu bangun tidur, membuka kalender, dan tiba-tiba menyadari 10 hari hilang begitu saja. Tidak ada hari Senin, tidak ada Selasa, bahkan tanggal yang seharusnya ada lenyap tanpa bekas. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, tetapi kenyataannya hal ini pernah benar-benar terjadi dalam sejarah. Dunia pernah mengalami momen di mana 10 hari penuh resmi dihapus dari kalender. Seakan-akan tidak pernah ada. Fenomena ini dikenal sebagai peralihan dari kalender Julian ke kalender Gregorian pada abad ke-16, yang kemudian membuat banyak orang bingung, marah, bahkan menolak untuk menerimanya. Bagaimana bisa sebuah tanggal yang seharusnya nyata tiba-tiba dihapus dari kehidupan jutaan orang? Selama berabad-abad, manusia selalu bergantung pada kalender untuk menentukan musim, hari raya keagamaan, dan aktivitas sehari-hari. Namun ternyata, kalender Julian yang dipakai sejak zaman Julius Caesar memiliki kelemahan besar. Sistemnya tidak sinkron sempurna dengan perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, setiap tahun ada selisih kecil yang semakin lama semakin menumpuk. Selisih ini tampaknya tidak berbahaya pada awalnya, tetapi setelah ratusan tahun, perbedaan itu membuat kalender semakin melenceng jauh dari kenyataan astronomi. Hari raya keagamaan yang biasanya jatuh pada musim tertentu jadi bergeser. Perhitungan musim tanam jadi kacau. Dan perbedaan waktu makin jelas terasa di seluruh dunia. Ketika akhirnya Gereja Katolik Roma memutuskan untuk memperbaiki masalah ini, solusi yang dipilih sungguh mengejutkan. Menghapus 10 hari dari kalender secara resmi. Pada Oktober tahun 1582, masyarakat terbangun dengan fakta bahwa setelah tanggal 4 Oktober langsung lompat ke tanggal 15 Oktober. Artinya, 10 hari hilang begitu saja dari catatan waktu. Bagi orang-orang pada masa itu, hal ini terasa aneh dan tidak masuk akal. Mereka seakan-akan kehilangan 10 hari hidup mereka. Inilah awal dari salah satu reformasi waktu terbesar dalam sejarah manusia, yang akan terus kita bahas dalam video ini. Untuk memahami kenapa 10 hari bisa hilang dari kalender, kita harus kembali ke abad pertama sebelum Masehi. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar memperkenalkan sistem kalender baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Sebelum itu, masyarakat Romawi menggunakan kalender lunar yang sering kacau karena sangat bergantung pada bulan, sehingga musim dan tanggal sering tidak sesuai. Kalender Julian dianggap sebagai terobosan besar pada masanya. Sistem ini berbasis pada perputaran bumi mengelilingi matahari, dengan 365 hari dalam setahun dan tambahan 1 hari setiap 4 tahun sekali, yang kita kenal sebagai tahun kabisat. Dengan cara ini, kalender Julian dianggap lebih stabil dan akurat dibanding sistem lama. Namun ada satu masalah kecil yang luput dari perhatian. Kalender Julian menghitung panjang tahun sebagai 365 hari 6 jam. Padahal kenyataannya tahun tropis, yaitu waktu yang dibutuhkan bumi mengitari matahari sekali hanya sekitar 365 hari 5 jam 49 menit. Selisih 11 menit ini terdengar sepele, tetapi seiring waktu menumpuk menjadi masalah besar. Dalam 128 tahun, kalender Julian akan meleset 1 hari penuh dari posisi matahari yang sebenarnya. Semakin lama, kesalahan ini membuat tanggal penting dalam kalender, seperti perayaan Paskah atau pergantian musim, semakin bergeser dari waktu astronomis yang seharusnya. Pada awalnya, masyarakat tidak terlalu memperhatikan selisih itu. Namun setelah berabad-abad, selisih yang kecil berubah menjadi masalah besar. Di abad ke-16, kalender Julian sudah tertinggal sekitar 10 hari dari posisi matahari. Artinya, musim semi, yang biasanya datang pada tanggal tertentu, justru muncul lebih lambat dalam kalender Gereja Katolik Roma, yang sangat bergantung pada perhitungan waktu untuk menetapkan hari raya keagamaan. Mulai melihat kekacauan ini sebagai masalah serius. Inilah titik awal yang membuat gereja dan para ilmuwan berpikir keras untuk menemukan solusi yang nantinya akan melahirkan kalender Gregorian. Pada abad ke-16, selisih waktu dalam kalender Julian sudah semakin parah. Gereja Katolik Roma menyadari bahwa perayaan Paskah dan hari raya lain tidak lagi jatuh pada musim yang tepat. Pas Gregorius XIII pun mengambil langkah.
berani untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan bantuan para astronom dan matematikawan, ia merancang sistem kalender baru yang lebih akurat. Kalender ini kemudian dikenal sebagai kalender Gregorian, yang masih kita gunakan hingga sekarang. Sistem baru ini menyesuaikan panjang tahun agar lebih mendekati tahun tropis, dengan aturan tahun kabisat yang lebih rumit tetapi jauh lebih presisi. Perbedaan kecil dalam hitungan hari akhirnya bisa diperbaiki. Namun, masalah utama tetap ada. Bagaimana cara mengoreksi kesalahan yang sudah menumpuk selama ratusan tahun? Solusi yang dipilih Paus sangat mengejutkan, yaitu dengan cara langsung menghapus 10 hari dari kalender. Pada bulan Oktober tahun 1582, setelah tanggal 4 Oktober, hari berikutnya langsung ditetapkan sebagai tanggal 15 Oktober. 10 hari penuh seakan-akan tidak pernah ada. Bagi orang yang hidup pada masa itu, hal ini benar-benar membingungkan. Mereka merasa kehilangan 10 hari hidup mereka, seperti waktu yang dicuri tanpa bisa dikembalikan. Ada orang yang ulang tahunnya hilang. Ada yang merasa dirugikan karena kontrak atau perjanjian jadi kacau. Meskipun tampak aneh, reformasi ini berhasil menyelaraskan kembali kalender dengan peredaran matahari. Gereja mengumumkan perubahan tersebut secara resmi, dan beberapa negara Katolik langsung menerapkannya. Namun tidak semua wilayah menerima keputusan itu dengan cepat. Banyak orang bingung. Bahkan ada yang menolak karena menganggap Paus sedang merampok waktu mereka. Inilah momen ketika dunia secara resmi kehilangan 10 hari dalam catatan sejarah. Reformasi Paus Gregorius bukan hanya mengubah kalender, tetapi juga cara manusia memandang waktu. Bagi sebagian orang, waktu terbukti bisa diatur, dihapus, bahkan ditentukan ulang oleh keputusan politik dan agama. Setelah keputusan Paus Gregorius XIII diumumkan pada 1582, dunia tidak serta-merta langsung menerima kalender baru itu. Negara-negara Katolik seperti Italia, Spanyol, dan Portugal memang segera mengadopsinya. Tetapi wilayah lain ragu, bingung, bahkan marah. Di banyak tempat, masyarakat protes keras karena merasa ditipu. Bagaimana mungkin 10 hari yang seharusnya mereka jalani tiba-tiba dihapus begitu saja? Ada pekerja yang mengeluh gajinya berkurang. Ada petani yang bingung soal musim tanam. Dan ada pedagang yang protes karena kontrak mereka kacau akibat perubahan tanggal. Bagi mereka, waktu bukan sekadar hitungan astronomi, melainkan bagian dari kehidupan nyata yang berhubungan langsung dengan uang dan makanan di meja. Kekacauan juga muncul karena setiap negara punya sikap berbeda terhadap reformasi ini. Prancis ikut menerapkan kalender Gregorian hampir bersamaan. Tetapi, Inggris dan koloni-koloninya baru mengadopsi lebih dari 150 tahun kemudian. Tepatnya tahun ke-1752 itu artinya selama berabad-abad. Ada negara yang kalendernya berbeda satu sama lain. Bayangkan jika kamu tinggal di Inggris lalu berlayar ke Spanyol di satu tempat. Tanggal sudah meloncat maju, sementara di tempat lain masih mundur 10 hari. Perbedaan ini membuat perdagangan internasional, perjalanan, dan komunikasi jadi semakin rumit. Waktu yang seharusnya menyatukan manusia justru berubah jadi sumber kebingungan besar. Di masyarakat biasa, mitos pun bermunculan. Ada yang percaya bahwa 10 hari yang hilang itu sengaja diambil oleh gereja. Ada juga yang mengaitkannya dengan pertanda kiamat. Sebagian menolak dengan alasan agama, sebagian lagi menolak karena alasan ekonomi. Bahkan di Rusia, kalender Julian tetap digunakan sampai revolusi Bolshevik tahun ke-1918, artinya ada lebih dari 300 tahun di mana dunia terbagi antara dua sistem kalender berbeda. Inilah salah satu contoh nyata bahwa keputusan ilmiah sekalipun bisa menimbulkan kekacauan sosial dan politik ketika bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hilangnya 10 hari dalam kalender adalah salah satu contoh nyata bagaimana konsep waktu sebenarnya tidak mutlak. Waktu memang dipengaruhi oleh pergerakan bumi dan matahari. Tetapi cara kita menghitung dan menuliskannya adalah hasil kesepakatan manusia. Reformasi kalender Gregorian membuktikan bahwa waktu bisa diatur ulang sesuai kebutuhan. Bahkan jika itu berarti menghapus 10 hari dari kehidupan jutaan orang. Walaupun membingungkan,
Langkah itu berhasil menyatukan kembali kalender dengan realitas astronomi. Tanpa keputusan berani tersebut, sistem penanggalan kita hari ini mungkin akan jauh lebih kacau, dan perayaan penting bisa jatuh di musim yang salah. Dampak reformasi ini masih terasa sampai sekarang. Kalender Gregorian akhirnya diadopsi oleh hampir seluruh dunia, menjadi standar internasional yang kita gunakan sehari-hari. Meski awalnya penuh kontroversi, pada akhirnya kalender baru ini membawa keteraturan global. Namun, kisah hilangnya 10 hari tetap menjadi pengingat bahwa apa yang kita anggap pasti seperti hari, tanggal, atau bahkan ulang tahun sebenarnya bisa berubah hanya karena keputusan politik atau agama. Sejarah mencatat bagaimana banyak orang kehilangan hari penting mereka, dan beberapa generasi bahkan hidup di tengah dua sistem kalender yang berbeda. Semua itu memperlihatkan betapa fleksibelnya konsep waktu ketika diatur oleh manusia. Fenomena ini sering disebut sebagai hari-hari yang tidak pernah ada, sebuah lubang dalam sejarah yang tidak mungkin dikembalikan. Bayangkan saja, orang yang seharusnya merayakan ulang tahun pada 10 Oktober tahun 1582 tidak pernah benar-benar memiliki hari itu. Dari sini kita belajar bahwa waktu adalah alat, bukan penguasa mutlak. Kisah hilangnya 10 hari bukan sekadar fakta sejarah, melainkan juga refleksi tentang bagaimana manusia mengatur kehidupan mereka. Jadi, itulah cerita tentang 10 hari yang hilang dari dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.